Indonesiaku, Indonesiaku. Tadi dari Dukcapil. Beginilah momen ketika anggota DPR berjoget dalam sidang dan Ustadz, kata Menteri Keuangan, pajak itu seperti zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romli Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Indonesiaku, Indonesiaku. Tadi dari Dukcapil mau buat surat keterangan lahir anak, akte kelahiran dan mau masukin ke kartu keluarga. Dari Dukcapilnya disuruh ke kantor lurah. Udah tuh ke kantor lurah. Dari kantor lurah, kalau misalnya mau ngurus surat keterangan lahir, disuruh buat surat domisili dari Dukcapilnya ke kantor lurah. Udah ke kantor lurah tuh buat surat domisili. Ternyata dari kantor lurahnya apa? Disuruh ke Kepling. Udah pernah. Disuruh buatnya dari Kepling. Maksud aku gini, Kepling oke lah sebagai perantara. Tapi kan kalau misalnya ada disabilitas, lansia yang nggak bisa kemana-mana, itu oke pakai perantara gitu. Ini aku udah datang langsung loh ke kantor lurahnya. Harus melalui perantara Kepling. Maksud aku gini, ini jadi setelah ini aku ke rumah Kepling nih. Iya kok Keplingnya di rumah. Satu, Keplingnya lagi pergi, Keplingnya lagi sibuk. Mau urus surat domisili aja susah banget gitu. Terus kalau misalnya ngurusnya di Kepling, kalau nggak pakai uang pelicin, kalau nggak pakai uang jalan, nanti 3 hari, 5 hari baru selesai. Aduh, mau urus surat domisili di Jepang aja, kalau misalnya urus surat domisili itu bisa langsung dikombini di convention center gitu, di Family Mart atau di 7-Eleven. Ini harus kesinilah, belum lagi orangnya pergilah, harus pakai pelicin lah. Parah kan guys? Parah guys, iya bener. Bukan saya aja ternyata guys, banyak orang guys yang kayak gitu. Ini abang ini kalau saya tengok itu juga datang dari merantau. Memang kayak gitu guys, kayak gitu emang. Kalau di sini tuh mau ngurus apa-apa itu, mau buat IC kah, mau IC hilang kah, mau apa, ruwet guys, ruwet, betul guys, betul. Kalau di Malaysia itu ya, banyak kan teman-teman gue tuh orang Melayu, orang Malaysia lah gitu ya. Banyak orang Malaysia. Senang je nak buat apa-apa tuh senang. Sini guys, ya Allah. Sudah dibagi uang pun sulit lagi. Kayaknya gini loh. Ini udah zaman digital, zaman canggih, kok kita malah makin mundur gitu kayaknya. Kayak makin mundur gitu. Karena mau buat ini, buat itu makin lama di sini, guys. Gue heran di sini tuh. Di Konoha ini maunya apa gitu ya? Kok semakin ke depan biasanya semakin canggih dan membuat apapun semakin cepat, di sini malah makin lambat. Aduh. Kita berlanjut ke video selanjutnya, guys. Ini dia, guys. beginilah momen ketika anggota DPR berjoget dalam sidang dan diketahui bahwa gaji DPR itu saat ini tembus 100 juta rupiah per bulan, yang artinya sekitar 3 juta rupiah per harinya. Video ini membuat banyak netizen menjadi geram, seolah-olah mereka tertawa riang merayakan hari kemerdekaan dan kenaikan gaji di tengah huru-hara masyarakat. Beberapa waktu lalu ada rapat tahunan yang diadakan oleh anggota DPR RI dan pada saat itu dipimpin oleh Puan Maharani. Diketahui ada momen di mana anggota DPR berjoget bersama sambil tertawa riang dan video tersebut tersebar kemana-mana teman-teman. Ada
juga berita yang memperlihatkan bahwa gaji DPR itu ternyata tembus 100 juta rupiah per bulan. Ini DPR RI ya, bukan DPRD. Jadi diperkirakan sekitar 3 juta rupiah lebih per harinya. Hal ini akhirnya membuat netizen membandingkan dengan nasib guru honorer di Indonesia. Bahkan aksi joget tersebut membuat netizen sangat miris. Kenaikan gaji, pesta kemerdekaan, dan berjoget riang itu semua diikuti dengan berbagai macam permasalahan serta huru-hara di masyarakat pada saat ini terkait dengan kenaikan pajak, kemiskinan, pengangguran, dan lain sebagainya. Gaji 100 juta rupiah dari DPR ini sebenarnya bukan gaji pokok, namun keseluruhan gaji, teman-teman. Yang artinya itu sudah termasuk tunjangan mereka setiap bulannya. Jadi jika di total jumlahnya itu 100 juta rupiah atau sekitar 3,3 juta rupiah per harinya. Betul tak saya cakap? Pernah saya buat video tentang kenaikan pajak. Ini biasanya ke Indonesia ini kalau sudah naik pajak, ini pasti berapa bulan nanti itu ada pejabat-pejabat yang naik gaji. Ternyata benar kan? Betul kan? Betul kan? Sekarang ternyata anggota DPR kita udah naik gaji, guys. 3 juta per hari, guys. 3 juta per hari. 100 juta, guys, per bulan. Ya. Sedangkan rakyat diperas, dinaikkan pajaknya, dikasih pajak semuanya. Kalian paham kan? Biar mereka itu bisa berfoya-foya di sana, guys. Aduh. Ternyata gini ya. Hidup di negara yang penuh dengan drama. Ngakunya cinta tanah air, ngakunya paling cinta tanah air. Seakan-akan rakyat tidak pernah mencintai tanah airnya. Padahal justru terbaliknya. Bangsat gak tuh? Kita berlanjut ke video selanjutnya, guys. Ini dia, guys. Ustadz, kata Menteri Keuangan, pajak itu seperti zakat. Emang iya? Oh, video yang ini. Dalam setiap rezeki Anda ada hak orang lain. Melalui zakat, ada melalui wakaf, ada yang melalui pajak. Nah, kacau nih. Ayo belajar bareng. Teman-teman, izin menanggapi dari kota Makkah Al-Mukarramah, tempat lahirnya sebagian syariat-syariat Islam. Perlu kita ketahui bahwa antara zakat dan pajak sangat jauh sekali bedanya. Pertama, siapa yang wajib melakukannya? Zakat itu wajib jika sudah terpenuhi syaratnya, seperti orang yang hartanya sudah mencapai setara dengan 85 gram emas. Atau bisa kita katakan orang yang mampu, orang miskin mah kagak. Sedangkan pajak semuanya kena, mau kaya mau miskin gak pandang bulu, sikat. Kedua, hukumnya, para ulama sepakat bahwa zakat hukumnya wajib. Sedangkan pajak, ada sebagian ulama yang menghukumnya haram, sebagaimana hadis Rasulullah, la yadukhulul jannata sahibul maks, tidak akan masuk surga para pemungut pajak, berarti yang dipungut pun haram. Dan terakhir pendistribusiannya, zakat itu didistribusikan untuk 8 asnaf, diantaranya fakir miskin, gorimin, fisabilillah, dan lain-lain. Sedangkan pajak boro-boro untuk fakir miskin, duitnya habis duluan diembat para koruptor, pejabat, penjahat, dan rapat-rapat di hotel mewah yang hasilnya bukan kemaslahatan masyarakat. Ya Allah, tiap hari makin kacau aja logika dan nurani manusia-manusia ini. Save dan sebarkan agar orang-orang lebih paham. Barakallahu fikum. Nah, guys. Ini contoh, guys. Ini contoh produk pendidikan kita, guys. Ya. Ibu-ibu tadi itu, ya, contoh gimana pendidikan kita, guys. Ya, dikarenakan kalau di sekolah dasar ya, kalau di sana sekolah kerajaan lah gitu ya. Kalau di Malaysia itu sekolah kerajaan, kalau di sini tuh sekolah negeri. Itu yang diajarkan tentang agama itu minim sekali guys gitu. Jadi nggak heran kalau orang yang nggak pernah duduk di pondok gitu ya, duduk di pondok atau sekolah di pondok gitu, habis itu pengetahuan tentang agamanya itu minim, ya memang nggak pernah belajarnya tuh sedikit kalau di sekolah dasar atau sekolah negeri gitu. Kalau di sana sekolah kerajaan gitu guys. Jadi gitu ya. Mungkin ini salah satu produknya guys. Enggak ya. Kita berlanjut aja guys. Bahaya ini guys. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini deh guys. Boga. Indonesia memang merdeka. Sur. Tapi rakyat yang menderita. Sur.
Lebih baik, lebih baik. Lebih baik pasang bendera Belanda. Sur. Mantap kali, bah. Ini sindiran nih. Aduh, mudah-mudahan bapak-bapak itu nggak apa-apa ya, nggak diteror ya. Biasanya tuh kalau ada sindiran kayak gini tuh bahaya, guys. Bisa-bisa bapak ini ditangkap polisi nanti. Ya mudah-mudahan nggak ada apa-apa, Pak ya. Ini sindiran sebenarnya, guys. Ya benar juga sih bapak itu. Jadi banyak tuh sindiran-sindiran dari masyarakat itu malah bukan ditanggapi dengan apa ya, memperbaiki sistem-sistem yang rosak di sini, enggak. Sama pemerintah itu malah didatengin, datang tentara lah, datang polisi lah ke rumah-rumah gitu, atau ke jalan-jalan gitu, diturunin apa yang menjadi kritikan kita gitu. Jadi kayak gitu, guys. Kayak jadi kita itu kayak takut mau mengkritik, padahal kritik itu salah satu juga untuk memperbaiki bangsa ini, untuk maju. Kita ya harus mau dikritik. Kalau nggak mau dikritik mau jadi apa kita, kan gitu. Karena kritik itu salah satu bentuk aspirasi kita gitu. Kita nggak punya apa jalan untuk memberikan ekspresi kita selain ya seperti ini gitu. Jadi jangan larang lah, undang-undang aja nggak ada yang larang. Kita negara demokrasi kok. Jadi kalau memang kita mengkritik itu apa ya, kalian mendengar, ya kalian tinggal ubah apa yang kita tidak suka, atau gimana caranya apa Indonesia ini maju dah gitu. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, sholawat. Merdeka.